Nikita Mirzani mulai memasang kuda-kuda perlawanan. Ia tampak siap menghadapi Dr. Reza Gladys di persidangan. Ya, Nikita Mirzani dan asistennya Mayel telah dituding melakukan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Setelah berkas perkara keduanya sudah lengkap, Nikita dan Mayel yang selama ini menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya akhirnya kemarin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta sejumlah barang bukti. Terungkap yang telah disita penyidik adalah sejumlah dokumen, flash disk, 1 unit mobil, dan uang senilai 3,4 miliar rupiah. Sembari menunggu persidangan digelar, Nikita Mirzani ditahan di Rumah Tahanan Khusus Perempuan Pondok Bambu Jakarta Timur, sedangkan Mayel di Rutan Cipinang. Lantas, seperti apa keterangan pihak Polda Metro Jaya, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan pihak Rutan Pondok Bambu terkait pelimpahan Nikita dan berkasnya kemarin? Seperti apa pula tanggapan pihak Nikita Mirzani atas proses hukum yang semakin meruncing tersebut? Lalu, apa pula sebabnya hingga pihak Dr. Reza Gladys belum merasa puas atas proses hukum yang semakin mendekati persidangan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca berkas perkaranya dinyatakan lengkap alias P21 terkait kasus tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani dan Mayel telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin, tanggal 5 Juni 2025. Ketika keluar dari tahanan Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani tampak tampil seksi dalam balutan baju dan celana panjang berwarna coklat. Pada kesempatan tersebut, Nikita tak banyak bicara ketika ditanya soal Dr. Reza Gladys. Ia hanya celetuk singkat, nanti ketemu di persidangan. Tak lama berada di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani tampak keluar dengan mengenakan rompi tahanan didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Rupanya ia diboyong ke Rumah Tahanan Khusus Perempuan di Pondok Bambu Jakarta Timur. Sedangkan Mayel dipindahkan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, setelah dilakukan penelitian berkas perkara atas terdakwa Nikita Mirzani dan Mayel dan dinyatakan sudah lengkap, disusul proses pelimpahan tahanan beserta barang bukti. Nikita Mirzani dan Mayel dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan atas keduanya serta akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Menurutnya, kedua tersangka disangkakan pasal-pasal 45 ayat 10 huruf A junto, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Tak hanya itu, tersangka juga dijerat pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ditambah lagi pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Disampaikan nggak ada buat Niki, apa kabar nih? Cantik banget nih. Gimana? Mau disampaikan? Tetap on point nih. Apa yang mau disampaikan Kak? Sampaikan Kak. Apakah ada yang mau disampaikan? Makin cantik banget ya. Mama kasih jalan Mbak. Alhamdulillah. Persiapannya gimana Kak? Siap. Oh, cepat doang itu. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat Dr. Reza kan Niki? Ya Allah cantik banget. Ya, nanti aja. Nanti kita ketemu di persidangan. Cantik amat ada ini. Iya, Mama. Tetap sumringah nih. Mbak mau ikut di mobil Mbak? Kan Niki. Kemarin cepet sakit ya Kak? Kak Niki. Kemarin sakit apa Kak? Kak Niki. Kak Niki cantik banget. Hai, gimana Mayel persiapannya Il? Kak Mair, gimana kabarnya? Baik, lihat Kayak lebih seger deh. ya kan? Lebih ganteng kayak nih. Happy banget. Makin sumringah nih. Tadi Kak Niki di dalam gimana?
Ada pesan-pesan untuk Reza Gladys? Ada pesan-pesan sampai ketemu di pengadilan aja. Pak Ibu sebelah kanan. Bro, tangan dulu. Amin. Oh, iya. Kaniki. Kata-kata. Sehat. Kaniki sehat. Sehat. Ini pesan buat fans apa sih? Buat pendukung nih. Cantik banget kami. Mail. Halo, Mail. Apa kabar, Mail? Baik. Seger banget, Mail. Sehat banget. Sehat, Mail. Kaniki. Kata-kata teh. Buat fans dikit yang cantik teh. Kaniki. Kaniki dan pindahin guys. Pondok bambu guys. Saudari NM dan saudara IM. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani dibawa ke Rumah Tahanan Khusus Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan sembari menunggu persidangan. Turun dari mobil tahanan, terlihat Nikita sudah mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol. Menurut pihak rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani sudah masuk rumah tahanan Pondok Bambu di kelas 1 dengan status sebagai tahanan kejaksaan. Masa penahanan selama 20 hari itu terhitung dari 5 Juni sampai 24 Juni 2025. Saat tiba di rutan Pondok Bambu diketahui kondisi Nikita Mirzani dalam keadaan sehat dan kooperatif. Menurutnya pihak rutan, selama berada di sana Nikita Mirzani terlebih dahulu akan masuk ke blok khusus masa pengenalan lingkungan atau mempenaling paling lama 1 bulan. Masa tersebut merupakan kesempatan bagi Nikita untuk mengenal lingkungan di rutan Pondok Bambu di mana ia digabung dengan tahanan yang lain. Di sisi lain, Humas Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penyerahan tersangka Mail dan Nikita Mirzani kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang bukti berupa dokumen surat berjumlah 9 dokumen, 5 USB atau flash disk, 8 telepon genggam, 3 dokumen yang sudah dianalisa di forensik, 1 unit kendaraan bermotor roda 4, dan uang senilai 3,4 miliar rupiah.
Kaniki, sehat gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Iya, barusan tadi sekitar 16 menit yang lalu itu Nikita Mirzani itu masuk ke rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan dari penahanan sebanyak 20 hari, itu terhitung 5 Juni sampai dengan 24 Juni 2025. Masih 120 hari. Kondisinya sehat, alhamdulillah, dan dia kooperatif, bisa menjawab pertanyaan. Ini yang masuk 9 orang, tapi masuk ke kamar kalau itu minimal 2 orang. Ini rutan Pondok Bambu, jadi sama seperti tahanan yang lainnya. Untuk tersangka dengan inisial IN dan NN telah diserahkan kepada tahap 2 kan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Jadi tersangka diserahkan berikut dengan barang bukti. Yang pertama, bukti dokumen surat, ada 9 dokumen yang diserahkan. Kemudian barang bukti digital, ada 5 USB flash disk yang berisi dokumen elektronik, kemudian 8 telepon genggam. Kemudian barang bukti selanjutnya adalah bukti hasil ekstraksi barang digital dengan jumlah 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Keempat, 1 unit kendaraan roda 4. Dan yang terakhir, barang bukti yang silakan adalah uang senilai 3.400.000.000 rupiah. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Ada sekitar 3 sekian miliar. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid mengatakan bahwa apa yang kini dijalani Nikita Mirzani dan Mail merupakan proses hukum yang mau tak mau harus dilalui keduanya. Namun, Fahmi merasa yakin bahwa dugaan tindak pidana pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita tidak bakal bisa dibuktikan di persidangan. Pasalnya, Fahmi mengklaim bahwa unsur paksaan dan kekerasan dalam tuduhan aksi pidana pemerasan tersebut tidak dilakukan oleh Nikita dan Mail. Meski demikian, Fahmi Bahmid mengaku tidak tahu terkait uang 3 miliar rupiah yang disita oleh penyidik. Menurut Fahmi, kalaupun uang yang disita itu merupakan uang Nikita Mirzani dan merupakan hak penyidik untuk melakukan penyitaan. Biasa aja. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui, dan kita sebagai advokat sudah terbiasa lah dalam proses hukum seperti ini. Ya kita harus sampaikan kepada Nikita, ini proses harus dilalui, dan dalam proses ini nanti kita ikutin aja prosesnya. Karena dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami, karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan, dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini, dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rebo kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udah lanjut aja Bang kasusnya, kita cari kebenaran, saya bilang. Karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan, bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. Dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau, karena
Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Uang 3M yang dimaksud dengan kejaksaan itu uang apa ya, Mas? Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan ya. Uang sitaan? Iya, mungkin uang sitaan, saya nggak paham. Ya pasti dari Nikita. Ya nanti dibuktikan aja. Buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Terkait kendaraan berupa 1 unit mobil yang disita pihak penyidik, Fahmi Bahmid mengaku tidak tahu menahu soal kendaraan mana yang disita tersebut dan dalam kaitan apa. Sepengetahuan Fahmi, mobil Nikita Mirzani tidak disita terkait uang 3 miliar lebih yang disita penyidik. Fahmi mengakui bahwa uang itu memang milik Nikita Mirzani dan terkait pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Nikita Mirzani, Fahmi mempersilahkan tuduhan itu dibuktikan nanti di pengadilan. Menurut Fahmi, yang namanya sangkaan dan dakwaan itu adalah suatu hal yang belum final. Jadi dakwaan apapun itu harus bisa dibuktikan, serta proses pembuktiannya akan dilakukan di persidangan. Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Kalau uang Nikita, ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran, ya. Titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Mengejutkan, Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur sebagai tahanan kejaksaan. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Dr. Reza Gladys atas status Nikita Mirzani yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dilimpahkannya tersangka Nikita Mirzani dan asisten pribadinya yang bernama Mail dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan merupakan kabar baik bagi Dr. Reza Gladys. Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, berharap agar pasca pelimpahan tahanan dan barang bukti tersebut, pihak kejaksaan segera menyiapkan dakwaan untuk keduanya lalu menggelar persidangan. Menurutnya, hal tersebut bukan untuk kepentingan pelapor, tetapi untuk kepentingan tersangka, agar bisa melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan kepadanya oleh Dr. Reza Gladys. Pada prinsipnya itu pelimpahan dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan satu mekanisme hukum yang normatif. Kenapa seperti itu? Karena kan kemarin sudah disampaikan oleh Kasipenkum sudah P21. Nah, itu tahap pertama ya. Dan kemudian hari ini adalah merupakan tahap kedua. Yang pada intinya adalah bahwa saudari NM dan IM
sekarang ini sudah menjadi tahanan dari kejaksaan, ya, di kewenangan kejaksaan. Nah, kemudian dalam proses dalam hal ini untuk lanjutannya adalah masuk ke dalam proses dakwaan. Ini bukan soal puas atau tidak puas, ya. Ini bukan, sebenarnya hukum ini bukan alat pemuas. Ya. Ini adalah hukum positif sebagai pengungkapan fakta hukum dengan dugaan peristiwa pidana. Ya. Tetapi kalau mengacu kepada laporan 3 Desember dan pengaduan klien kami tanggal 1 Desember, ya saya pikir ini bukan hal maksimal. Sepertinya penyidik ini masih belum melakukan hal-hal yang kami inginkan. Klien kami ingin tetap bahwa laporan yang dia buat tertanggal 3 Desember dengan nomor 7355 harus diungkap. Ya, 4 peristiwa hukum dan 3 yang dilaporkan, dan 1 Desember pengaduannya 4 yang dilaporkan. Jadi kalau sikap dia, ya penyidik harus mengungkap itu. Tapi walaupun tidak diungkap dengan proses penetapan P21, nanti di fakta persidangan itu akan terungkap. Kalau sudah gugatan wan prestasi nggak akan kami buka karena kan nggak perlu gitu. Tapi kalau laporan kami, ya, terhadap 4 peristiwa hukum, terhadap 3 orang yang dilaporkan, dan terhadap alat bukti yang kami saji kepada penyidik, kami akan buka itu. Itu akan terbuka secara terang benderang. Siapa sih sebenarnya? Menurut kuasa hukum Dr. Reza Gladys yaitu Julianus Sembiring, laporan polisi dari Dr. Reza Gladys bukan hanya untuk tersangka Nikita Mirzani dan Mayel saja. Menurutnya, laporan polisi dari Dr. Reza Gladys dilayangkan terhadap 4 orang dan 4 peristiwa hukum. Pihaknya tentu mempertanyakan kemana 2 orang lain yang ada dalam laporan mereka. Mengapa hanya Nikita Mirzani dan asisten pribadinya bernama Mayel yang dijerat? Pihaknya pun menduga bahwa Nikita Mirzani dan Mayel hanya menjadi korban. Tak hanya itu, terkait lamanya masa tahanan Nikita Mirzani sebelum P21, Julianus Sembiring mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak akan ditahan terlalu lama jika ia berbicara terus terang terkait kasus yang diadukan Dr. Reza Gladys. Sudah pasti ada yang mengganjal dong, karena kan laporan kami itu kan bukan terhadap yang 2 tersangka. Laporan kami ini kan terhadap 4 orang dan kemudian terhadap 4 peristiwa hukum. Jadi jujur saja kalau banyak orang selama ini mengatakan ini belum P2, nggak bisa P21, nggak bisa naik dan sebagainya. Kalau menurut kami terhadap 2 tersangka ini udah pasti P21. Ya menurut kami kasihan dong. Sebenarnya saudara NM dan IM ini menurut kami dikorbanin seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalkan saudara NM dan saudara IM sadar, ya sampaikan kepada PH-nya untuk berjuang. Kalau menurut saya ini NM ini kalau memang mau berbicara sebenarnya, dia tidak perlu dihukum terlampau lama gitu. Ya seharusnya dihukum terlampau lama orang yang menenggarai semua ini. Mengejutkan, kuasa hukum Dr. Reza Gladys menanggapi status Nikita Mirzani yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Lantas, seperti apa pula langkah Nikita Mirzani yang menggugat Dr. Reza Gladys secara perdata diduga melakukan wan prestasi dengan tuntutan 100 miliar rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Sebelum Nikita Mirzani dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pasca berkas perkaranya sudah P21, pihak Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan perdata wan prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan suaminya. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid kepada awak media ketika sidang perdana digelar pada tanggal 28 Mei 2025. Menurut Fahmi Bahmid,
Gugatan Wan Prestasi tersebut bertujuan untuk menguji ada tidaknya perjanjian secara tertulis dan secara lisan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys pada bulan November tahun 2024. Tak hanya itu, gugatan Nikita tersebut juga bertujuan untuk meminta perlindungan hukum kepada negara, kejaksaan, dan kepolisian dari seseorang yang diduga telah mengingkari janjinya. Dalam hal ini diduga adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya. Menurut Fahmi, hal yang sedang diuji adalah soal pemberian uang senilai 4 miliar rupiah yang sebelumnya disebut-sebut dalam kasus tersebut. Pihak Reza Gladys mengklaim itu sebagai bukti aksi pemerasan dari Nikita Mirzani dan Mail. Sedangkan pihak Nikita Mirzani justru menilainya sebagai pemberian yang sah. Tuduhan pemerasan dari Reza Gladys tersebut membuat pihak Nikita Mirzani merasa dirugikan. Itu sebabnya Nikita melayangkan gugatan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Nominal itu merupakan bentuk kerugian imaterial di pihak Nikita. Tetapi, menurut Fahmi Bahmid, apakah gugatan itu akan dikabulkan atau tidak menjadi kewenangan majelis hakim sepenuhnya. Dengan gugatan tersebut, pihak Nikita Mirzani berharap akan mendapatkan keadilan. Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Ini sidang perdata, gugatan Wan Prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi Wan Prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya Wan Prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan. Tapi dia menyatakan tolong dibantu di review yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi Wan Prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya Wan Prestasi. Tergugat RJ dan ada satu lagi suami. Suami istri berarti ya Bang? Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Ini munculnya 100 miliar itu dari mana Bang? Itu adalah kerugian imaterial karena kita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian imaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian imaterial ini ada bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik kita juga menjadi tercemarkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.